sebagai edukator sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perekonomian Indonesia di masa demokrasi terpimpin atau dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Kalau mau tahu lebih jelasnya, just keep on watching. Sebelumnya, kita harus pahami dulu kalau Indonesia pernah mengalami masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Nah, di kedua masa ini ada beberapa perbedaan dalam bidang perekonomian, di mana pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia itu lebih condong kepada arah swasta atau kepada sektor non-pemerintah. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian lebih difokuskan kepada sektor non-swasta atau sektor pemerintah. Hal itu dapat terlihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas ini diketuai oleh Muhammad Yamin dan memiliki tugas untuk menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional dan juga menilai hasil pembangunan selama 1 tahun setelah program dikerjakan. Depernas berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional untuk tahun 1961 sampai 1969. Tapi sayangnya Depernas tidak berhasil menjalankan proyek pembangunan di bidang industri, sehingga akhirnya Depernas dibubarkan oleh Soekarno dan digantikan oleh Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diketuai langsung oleh Soekarno. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Sebetulnya devaluasi ini pernah diberlakukan pada masa demokrasi liberal, tetapi tidak sebanyak dan sebesar pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan devaluasi mata uang dari mata uang Rp1.000 menjadi Rp100 dan mata uang Rp500 menjadi hanya Rp50. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tingkat inflasi yang tinggi dan juga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembekuan sebagian simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Tetapi ternyata kebijakan-kebijakan itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia karena meskipun sudah diberlakukan kebijakan ekonomi, pemerintah masih tidak bisa menahan keinginannya untuk melakukan beberapa proyek-proyek besar atau yang disebut sebagai proyek mercusuar. Beberapa proyek mercusuar itu diantaranya adalah pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pembangunan GBK atau Gelora Bung Karno, pembangunan Istora Senayan, pelaksanaan Asian Games keempat di tahun 1962, pelaksanaan Genevo atau Games of the New Emerging Forces tahun 63, dan juga pembentukan CONEVO atau Conference of the New Emerging Forces sama di tahun 63 juga. Nah, dampaknya adalah inflasi yang semakin tinggi di Indonesia dan juga neraca pembayaran yang menunjukkan defisit karena impor lebih besar daripada ekspor. Sebetulnya di tahun 1961, pemerintah sudah banyak mengeluarkan cadangan emas dan devisanya untuk membiayai perdagangan internasional. Tetapi lama-kelamaan, cadangan emas dan devisa tadi habis juga di tahun 1965. Bahkan neraca pembayaran menunjukkan angka defisit atau saldo negatif sebesar 3 juta US dollar. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan devaluasi di tanggal 13 Desember 1965. Devaluasi tahun 65 ini memotong nilai mata uang secara lebih drastis dari Rp1.000 menjadi hanya Rp1, yang artinya rakyat harus menukarkan uang Rp1 mereka menjadi Rp1 yang baru, di mana Rp1 yang baru ini akan bernilai Rp1.000 yang lama. Tetapi kenyataannya di masyarakat, mata uang Rp1 yang baru ini tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa seharga Rp1.000, melainkan hanya bisa membeli barang atau jasa senilai Rp10. Oleh karena itu, inflasi terus-menerus meningkat yang akhirnya mencapai tingkat tertinggi yaitu 600% di akhir tahun 1965.